warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alia Rufiah. Saya dari Prodi PAIA semester 3. Tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah isu-isu kontemporer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer yang ada di desa saya, yaitu Desa Siwuluh. Bentuk isu-isu yang akan saya sampaikan yaitu tentang kenakalan remaja. Awal mulanya punk itu berdiri pada tahun 1970-an di negara Inggris dan Amerika. Jadi punk itu sebenarnya bukan sebuah organisasi ya, tapi itu sebuah aliran budaya dan gaya hidup yang mereka jalani kayak gitu. Jadi orang-orang Inggris dan orang-orang Amerika itu yang mengawali punk itu dikarenakan merasa sesuatu yang gak adil di negaranya itu. Jadi bentuk perlawanannya yaitu dengan mengadakan sebuah aliran budaya dan gaya hidup punk itu sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan aturan-aturan yang mengekang kebebasan. Cara berpakainya juga seperti menunjukkan kebebasan. Biasanya memakai pakaian yang serba hitam, terus memakai jeans yang sobek-sobek, terus dengan rambutnya itu mohak seperti itu. Dan musik-musiknya itu biasanya musik-musik punk itu keras, terus lugas, terus juga berisi tentang ketidakadilan, terus kayak perasaan seorang remaja, kayak keresahan-perasaannya remaja atau ekonomi seperti itu bentuk musiknya. Tetapi beda dengan punk yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di desa. Biasanya kenakalan punk-punk yang ada di desa itu disebabkan karena pergaulan bebas ya, pergaulan atau karena kebawa teman kayak gitu, salah pergaulan lah. Terus juga karena seorang anak yang ingin merasakan kebebasan kayak gitu, untuk ingin mencari jati diri kayak gitu. Terus juga mungkin karena faktor keluarga seperti itu juga bisa. Jadi bukan seperti yang di luar negeri karena unsur ideologi kayak gitu, tapi kalau di Indonesia itu karena salah pergaulan kayak gitu. Jadi di sini yang akan saya bahas yaitu tentang anak remaja yang mengikuti punk. Jadi kalau di desa saya itu ya, anak-anak yang mengikuti punk itu biasanya itu merokok, terus kalau keluar rumah itu nggak izin ke orang tua, dan sering banget keluar rumah, sering kelayaban lah, bukan pulang, tapi mereka itu kayak pergi sampai berhari-hari nggak pulang ke rumah, dan cara berbicaranya itu kotor dan jorok kayak gitu lah. Mungkin ya itu tuh disebabkan karena pergaulannya mereka kayak gitu, atau karena dari pengawasan orang tuanya itu juga kurang. Dan bentuk kenakalan yang paling parah itu ya dari anak-anak yang mengikuti punk itu biasanya sampai mabok-mabok kayak gitu. Nggak pakai itu sih, minuman yang keras, tapi pakainya itu biasanya itu kayak komik kayak gitu. Komik satu terus nanti diminum, itu kan bisa menyebabkan mabok kayak gitu. Dan ada juga yang sampai ditindik atau memakai tato. Nah, itu salah satu bentuk kenakalannya. Terus juga kalau tidurnya itu gak di rumah, tapi tidurnya itu di jalan-jalan kayak gitu, atau di pasar seperti itu. Jadi mungkin awal dari mereka itu tuh ya mungkin karena untuk mencari kesenangan atau ingin merasakan kebebasan juga bisa, dan ingin
merasakan apa ya, hidup mandiri, ingin merasakan susahnya mencari uang, itu juga mungkin. Jadi sebenarnya kalau dipandang dari menurut pandangan masyarakat, punk itu kan gak baik karena anak-anaknya yang melakukan punk itu mempraktekannya itu seperti itu, teman-teman. Jadi di desa saya ada anak-anaknya tapi seperti itu gitu. Mungkin gak setiap anak punk itu gak baik ya. Ada juga anak punk yang baik juga ada. Tapi kembali lagi ke dirinya masing-masing kayak gitu. Anak-anak punk yang baik juga ada, yang enggak juga ada. Ya tergantung dari dirinya lagi, kembali ke dirinya sendiri. Jadi apa ya? Ada sebuah cerita juga nih ya. Di desa saya ada 2 orang lah. Laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Enggak 2 orang sih, sebenarnya lebih dari 2, tapi ini nanti yang akan saya bahas dari semua yang saya tahu gitu ya. Yang laki-laki itu dia itu ikut punk disebabkan karena salah pergaulan. Jadi dari awal sejak MI dia itu sudah mengikuti pergaulan atau salah teman kayak gitu. Sampai pada kelas 6 itu harusnya kan ikut ujian ya, kelas 6 kan itu kan ada ujian, tapi dia itu nggak ikut karena teman-teman jalanan atau teman apa ya, itu bukan teman sekolah, dia bergaulnya lebih dari itu salah. Jadi setelah lulus MI pun dia itu semakin parah kayak gitu. Kadang-kadang tidurnya itu malah di pasar, terus nggak pulang ke rumah sampai berhari-hari mungkin, atau nyampe berbulan-bulan nggak pulang gitu. Dan itu kan dipandang masyarakat kayak kurang baik juga ya, karena dia itu cara berpakaiannya juga seperti anak-anak pang itu kayak gitu, dan kotor. Jadi kan dia terlalu bagus, itu bentuk kenakalan remajanya. Kadang juga anak-anak yang seperti itu makannya itu juga seadanya kayak gitu. Jadi baiknya itu mereka itu kayak merasakan kesengsaraan hidup gitu, gimana cara apa ya, nggak ada uang, nggak bisa makan, serba nggak ada. Itu kan sulit sekali ya kalau dirasakan kita. Nah, anak-anak pang itu merasakan kesusahan-kesusahan, mungkin itu juga yang menyebabkan dia ikut gitu. Dia ingin merasakan pahitnya kehidupan, mungkin seperti itu. Tapi nggak baiknya ya dia itu salah loh dalam menginginkan merasakan itu. Nggak harus seperti itu caranya, nggak harus mengikuti pang, nggak harus lewat jalur itu. Ada jalur yang lain yang bisa mendewasakan dia, nggak pakai jalan itu aja. Nah terus setelah itu ya, singkat ceritanya, dia itu sudah berubah ya. Jadi alhamdulillah sekarang dia udah nggak ikut pang-pang lagi, udah resign lah ya. Jadi dia itu udah kerja. Jadi dia awal mula dia itu nggak ikut pang lagi atau mulai sadar itu karena dari masyarakat atau tetangga atau apanya itu ya, itu kayak mengajak dia untuk bekerja lah. Mungkin karena dari dia bekerja dialihkan lah dari hobi yang gak baik ke baik gitu, ke hal-hal yang positif. Dia jadi sadar, dan juga ada bantuan lagi dari orang tua untuk menyadarkan itu anaknya yang pang. Dari orang tuanya juga tirakat ya, terus juga ikhtiar juga, minta didoakan sama orang-orang soleh kayak gitu, sama orang-orang yang pinter kayak gitu, minta didoakan. Terus juga dari masyarakatnya yang mampu itu ada yang membimbing si anak tersebut biar nggak salah arah. Anaknya itu juga sudah mulai, kalau sekarang sih udah bener-bener berubah ya, udah nggak ikut-ikutan kayak gitu lagi. Dia juga udah
mengikuti apa ya, kayak itu sih kegiatan sekolah itu untuk satpam itu kan biasanya ada PBB, ada latihan kedisiplinan, dia juga ikut itu teman-teman. Mungkin sebagai eh, pengalihan dari hal-hal yang nggak baik dialihkan ke hal yang positif kayak gitu. Jadi bentuk kenakalan remaja yang ada di desa saya yaitu anak-anak yang mengikuti pang karena mereka itu ya merokok di usia sekolah, terus kelayaban-kelayaban tanpa izin, nah entah itu buat konser atau buat nonton-nonton atau apa, terus minum-minuman, ngomong kasar, bertato, yang paling parah sih kayak gitu ya, minum-minuman sama bertato tuh. Terus ada juga satu contoh lagi tapi ini yang perempuan, jadi ada juga yang perempuan, jadi kalau dia juga hampir sama karena faktor pergaulan juga ya, lagi-lagi salah pergaulan. Makanya kita sebagai anak muda itu harus pandai-pandai dalam mencari pergaulan karena si circle itu kan mempengaruhi akhlak kita kayak gitu. Jadi dia itu salah pergaulan juga dan dari orang tuanya juga kurang pengawasan itu anak perempuan. Pernah tuh ada satu cerita ya, jadi si anak tuh mau pergi konser atau pergi kemana kayak gitu. Biasanya kalau anak-anak pang itu kan ikut mobil dari sini nanti ke sana, dari sini nanti ke sana kayak gitu ya. Dan orang tuanya itu tahu kalau anaknya itu mau ke sana karena ada yang ngasih tahu, loh Bu itu anaknya mau ke sana kayak gitu. Lah pas ibunya ke sana udah sampai di tempat yang anaknya itu mau pergi. Nah, karena anaknya itu tahu ibunya itu ada di sana, anaknya itu sembunyi gitu, sembunyi dari ibunya biar ibunya itu nggak lihat. Nah, pas udah sembunyi di belakangnya toko, ya, belakangnya warung kayak gitu, udah nggak lihat ibunya, akhirnya si anaknya keluar soalnya ibunya nggak ada, dikira ternyata ibunya itu ada, masih ada di situ. Pas kelihatan ibunya langsung manggil si anaknya langsung malah pergi aja kayak gitu. Nah ibunya tuh jatuh dari motor dan pingsan. Nah langsung dibawa tuh ke Adibah. Habis dibawa ke rumah sakit Adibah, ternyata ibunya itu sudah tiada. Nah jadilah anaknya itu menyesalnya, si anak perempuannya itu menyesal karena ibunya tiada, karena perbuatannya dia kayak gitu, perbuatan dia yang selalu mengikuti pang, padahal dari orang tuanya itu juga menasehati, tapi mungkin jiwa anak muda ya yang ingin merasakan pengalaman yang banyak bisa jadi seperti itu, kurang nurut sih sama orang tua. Jadi itulah akibat dari salahnya pergaulan, jadi seperti itu. Akhirnya dia itu menyesal sekali sampai dia itu nangis di makamnya orang tuanya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dari hikmah yang bisa diambil ya anaknya, dari hikmah orang tuanya itu meninggal, itu anaknya bisa berubah lah gitu. Bisa diambil hikmahnya kayak gitu. Itu salah satu cerita yang ada di desa saya ya. Jadi bisa disimpulkan saja bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak itu mengikuti pang itu bisa jadi karena faktor keluarga, bisa mungkin dari keluarganya kurangnya kedekatan emosional seperti itu. Dari faktor pertemanan itu yang paling memungkinkan, faktor pertemanan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya, pang itu kalau di desa-desa itu kurang baik kayak gitu ya. Nggak sepenuhnya pang itu salah, nggak sepenuhnya pang itu negatif, tapi rata-rata ya kebanyakan hal-hal yang negatif itu ada di pang begitu. Kalau ada anak pang yang baik itu kembali lagi ke
anaknya kayak gitu. Yang gampang gak baik juga ada, kalau dasar dianya pencuri ya tetap pencuri walaupun dianya gampang, karena akhlaknya dia emang seperti itu. Dan anak pang yang gak mencuri juga ada, jadi dia itu juga rela ngamen, rela bekerja apa demi untuk bisa makan aja, itu sudah cukup. Dan dia gak mengamen kayak gitu, gak mengamen, dia gak sampai mencuri. Dan biasanya kalau di anak-anak pang itu solidnya itu biasanya kuat ya, solidaritasnya itu kuat, jadi semuanya tuh rata. Nah, mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan anak-anak muda itu tertarik, karena kalau di pang itu semuanya itu rata ya, nggak pandang dulu, itu semuanya disamaratakan tuh. Tapi tetap aja rata-rata pergaulan bebas itu juga ada di dalam gaya hidup pang ya, gaya hidup pang yang seperti itu. Cara ngomongnya kasar ya boleh, mau bertato ya boleh, mau nggak pulang ke rumah boleh ya, karena serba boleh-boleh, nggak ada aturan, nggak ada apa, gaya hidup juga bebas. Itu yang kurang tepat sih menurut saya kayak gitu. Jadi kalau untuk solusinya ketika ada anak-anak yang mengikuti pang, bagaimana cara orang tua biar si anak itu gak kebablasan kayak gitu, nggak sampai salah jalur. Hal-hal yang bisa kita lakukan kayak gitu, mungkin pertama dari keluarganya dulu, itu pendekatan emosional itu penting ya. Terus doa dari orang tua itu juga penting sekali ya. Pertama itu dari keluarganya dulu ya, biar menasehati anaknya dengan cara baik. Atau mungkin dari keluarganya itu ada aturan-aturan yang nggak disukai sama anaknya, itulah yang menyebabkan si anak itu kayak mental gitu, kayak nggak mau, tapi ternyata dari keluarga itu itu mungkin bisa dibicarakan lagi ya. Itu pertama dari keluarga dulu ya, biar adanya kedekatan emosional atau saling pengertian, saling mengerti antara si anak dengan orang tua dan orang tua dengan si anak itu. Terus dari apa ya, dari lingkungan juga, itu juga bisa bisa apa ya, menjadikan anak itu sadar bahwa pang itu kurang bagus itu buat dia. Dari lingkungan juga seperti yang tadi telah saya ceritakan, bahwa dari masyarakat atau tokoh agama atau dari siapapun yang mampu untuk merangkul dia, untuk membimbing dia itu, biar apa ya, dilakukan gitu. Dari masyarakat itu kan pasti ada loh orang-orang yang mampu untuk merangkul dia, entah itu dari tetangga atau dari siapapun itu, biar bisa merangkul, biar enggak apa ya, jangan terlalu memandang sinis mereka. Jadi mereka itu kayak sebenarnya kasihan ya, karena mereka itu salah alur, mereka itu bukan kriminal ya, mereka bukan kriminal lagi teman-teman, mereka itu kayak salah alur aja, mereka salah jalan aja. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus punya rasa apa ya, kasihan kayak gitu, kasihan dia kayak gitu. Juga kita sebagai masyarakat, sebagai apa itu, harus ikutan merangkul dia kayak gitu. Biasanya itu dari tokoh-tokoh agama atau dari tokoh masyarakat seperti itu. Itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali perkataan saya itu melibet atau muter-muter gitu ya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.